Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita belajar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sudah siap semuanya? Ya baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian semuanya terlebih dahulu ya. Oke. Rahma apakah hadir? Oke, hadir. Fitri hadir? Hadir. Retno hadir? Oke, hadir. Wahyu hadir? Hadir. Yang terakhir Rizky apa hadir? Hadir. Oke, baik, alhamdulillah hadir semuanya ya hari ini. Oke, jadi hari ini kita memasuki materi pembelajaran yang baru. Dimana di minggu sebelumnya kita mempelajari mengenai zakat. Nah, dan di minggu ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu mengenai puasa. Oke, sekarang Ibu minta buka buku paketnya bab 2 halaman 30 mengenai materi puasa. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, di antara kalian, adakah yang mengetahui apa itu puasa? Oke, silahkan Rizky. Oke, kita beri aplaus untuk Rizky. Oke, jadi apa yang disampaikan Rizky bahwa puasa itu adalah menahan diri. Betul ya teman-teman? Secara bahasa, puasa itu diartikan dengan menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya matahari, terbitnya fajar, hingga terbenamnya matahari. Jadi, menurut bahasa itu menahan diri. Dan menurut istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari pagi atau dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, paham ya anak-anak semuanya? Oke, baik. Selanjutnya adalah hukum puasa. Nah, di sini hukum puasa itu ada 3. Yang pertama adalah wajib, sunnah, dan haram. Yang pertama, puasa yang hukumnya wajib. Apakah ada yang tahu puasa apa sih yang termasuk dengan puasa wajib? Oke, Fitri tahu? Oke, silakan. Oke, beri aplaus ya untuk Fitri. Oke, jadi betul ya kata Fitri. Puasa Ramadan itu termasuk dengan puasa wajib. Puasa Ramadan itu kan adalah puasa yang sering atau selalu kita jalankan setiap 1 tahun sekali pada saat bulan Ramadan. Nah, yang kedua, selain puasa Ramadan adalah puasa nazar. Jadi puasa nazar juga termasuk ke dalam puasa yang hukumnya wajib dilaksanakan. Selanjutnya adalah puasa yang hukumnya sunnah. Ada yang tahu mungkin puasa apa saja yang termasuk dengan puasa sunnah? Mungkin dari kalian pernah mengerjakannya. Oke, ada yang tahu? Oke, silakan Wahyu. Oke, betul ya. Puasa Senin Kamis. Jadi puasa Senin Kamis itu termasuk puasa sunnah. Selain itu juga ada puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Syawal, dan puasa Sya'ban. Itu juga termasuk dengan puasa sunnah. Oke, yang ketiga adalah puasa yang hukumnya haram. Nah, puasa yang hukumnya haram ini adalah puasa yang tidak boleh dikerjakan atau yang haram hukumnya dikerjakan. Apa saja? Yang pertama adalah puasa yang dikerjakan pada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, yaitu tidak boleh dikerjakan. Dan yang kedua adalah puasa yang dikerjakan pada hari tasyrik. Begitu ya teman-teman, anak-anak sekalian. Oke, selanjutnya adalah syarat wajib ibadah puasa. Syarat wajib bagi kita, bagi seorang untuk menjalankan ibadah puasa ada yang pertama. Ini sangat penting. Mungkin dari kalian itu sudah tahu apa? Oke, betul ya, Islam. Jadi syarat wajib berpuasa itu ada yang pertama, beragama Islam. Dia harus orang muslim. Yang kedua adalah balik, yaitu dewasa dan cukup umur. Dan yang ketiga adalah berakal sehat.
Berakal sehat ini adalah tidak gila, tidak pingsan, ataupun tidak mabuk. Dan yang keempat, dia mampu berpuasa. Dan yang kelima adalah tidak sedang dalam perjalanan jauh. Nah, perjalanan jauh ini adalah perjalanan jauh yang menyebabkan gangguan dalam kesehatan ataupun gangguan pada saat di perjalanan. Oke, selanjutnya adalah hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Oke, yang pertama ini sudah sangat pasti, sudah sangat tidak diragukan lagi ya. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Dan yang kedua, muntah dengan sengaja. Dan yang ketiga ini bagi perempuan ya, bagi yang perempuan yang mengalami haid atau nifas itu dia batal puasa atau tidak dianjurkan untuk berpuasa. Dan yang keempat adalah jima atau bersetubuh dengan sengaja. Dan yang kelima adalah keluarnya mani dengan sengaja. Dan yang keenam, mengalami gangguan jiwa atau gila, itu tidak boleh berpuasa ya. Yang ketujuh adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Nah, lanjut pembahasan yang terakhir ini adalah mengenai hikmah yang dapat kita ambil atau yang kita petik dari puasa Ramadan atau puasa yang kita jalani, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi menurut surah Al-Baqarah ayat 183, puasa ini memiliki hikmah, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan yang kedua adalah hikmah dari pelaksanaan puasa, yaitu menahan diri dari nafsu, hawa nafsu. Nafsu di sini itu bukan hanya nafsu untuk makan ataupun nafsu untuk minum, yaitu bisa jadi hawa nafsu menahan emosi. Oleh karena itu, mengapa ketika berpuasa kita dianjurkan untuk sabar, tidak boleh marah-marah. Oke, selanjutnya adalah hikmah lain dari puasa. Ini dari segi kesehatan adalah berpuasa itu dapat menyehatkan tubuh. Dan selain itu juga meningkatkan kinerja organ tubuh kita, meningkatkan kinerja organ tubuh pencernaan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah yang terakhir. Selain hal yang disebutkan di atas, puasa itu mengajarkan kita tentang solidaritas. Mengapa? Karena puasa itu mengajarkan kepada umat Islam untuk bagaimana merasakan lapar, kekurangan, hidup berkekurang, bukan hidup ya, maksudnya merasakan lapar dan kekurangan makanan, sebagaimana seperti saudara kita yang fakir dan miskin. Oke, jadi mengapa puasa itu mengajarkan kita bagaimana bersolidaritas, begitu. Oke, mungkin materi yang Ibu sampaikan cukup ya, cukup sampai hikmah dari berpuasa. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari keseluruhan materi yang telah Ibu sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham ataupun belum mengerti mungkin dari kalian bisa bertanya. Tidak ada? Oke. Ibu harap memang benar paham ya kalian dengan apa yang telah Ibu sampaikan, apa yang materi kita hari ini yaitu tentang puasa. Ibu harap kalian benar-benar mengerti. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pelajaran kita, materi kita tutup sampai di sini. Dan untuk minggu depan, Ibu akan memberikan kalian kuis. Oke, jadi untuk kalian persiapkan dengan sebaik mungkin, pelajari lagi materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Untuk minggu depan akan Ibu beri kuis. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.